Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sahabat pastinya pernah mendengar tentang harga hewan atau binatang yang begitu fantastis, seperti harga merpati yang mencapai 2 miliar, burung murai yang mencapai 2 miliar, dan beberapa hewan yang memiliki harga yang menakjubkan. Tapi tahukah sahabat bahwasannya harga-harga tersebut belumlah sepadan jika dibandingkan dengan harga hewan yang terdapat di dalam Al-Quran, yang nama hewan tersebut saking populernya bahkan kemudian menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Harga hewan itu sangatlah fantastis dan mungkin merupakan harga hewan yang termahal yang pernah ada di dunia, karena harganya bisa mencapai triliunan rupiah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, lalu kira-kira hewan apakah itu? Hewan tersebut adalah seekor sapi. Wah, tentu sangat luar biasa sekali sapi ini ya, sehingga memiliki harga yang fantastis. Harganya adalah emas seberat berat badannya. Wah, itu kalau seandainya dirupiahkan, itu mungkin akan menjadi triliunan rupiah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, lalu kenapa hewan tersebut bisa memiliki harga yang begitu fantastis? Kemudian siapakah pemiliknya? Apa yang melatar belakangi sehingga sapi tersebut bisa memiliki harga yang fantastis dan luar biasa? Tentu teman-teman penasaran, kira-kira pemiliknya ini amalannya apa sehingga bisa menjual sapinya ya dengan harga seberat emas seberat sapi itu sendiri. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran, tepatnya surat kedua setelah surat Al-Fatihah, yaitu surat Al-Baqarah, yang artinya adalah sapi betina. Di dalam surat Al-Baqarah ini terdapat sebuah kisah yang nantinya menceritakan bagaimana sapi ini nanti kok begitu populer dan terkenal sehingga hewan ini sampai disematkan di dalam Al-Quran. Sebelum kita membahas ayatnya, kita mundur dulu ke belakang, ke kisah awal dari sebab kenapa kemudian muncul sapi ini, kenapa kemudian sapi ini memiliki harga yang fantastis. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, jadi dikisahkan pada zaman dahulu di masa Bani Israel terdapat sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak.
keluarga ini adalah seorang yang kaya raya. Kemudian setelah orang tuanya meninggal, maka kemudian hartanya pun diwariskan kepada putra-putranya. Jadi keluarga ini, ya, sepasang suami istri ini memiliki tiga orang putra. Maka setelah mereka meninggal, diwariskanlah harta mereka kepada ketiga putranya. Kemudian putra yang pertama itu dengan warisan yang telah diberikan oleh orang tuanya, ia membuka usaha, membuat sebuah usaha, yang usaha tersebut kemudian berkembang pesat. Jadi usahanya adalah mengembangkan uangnya. Pada akhirnya ia kemudian menjadi orang yang sangat kaya raya. Ini anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua, dengan harta warisan yang telah diterimanya, ia kemudian membaginya menjadi dua. Yang setengahnya dari harta tersebut ia infakkan, ia berikan kepada fakir miskin. Jadi diinfakkan, kemudian yang setengahnya dibuatlah untuk modal usaha, untuk mengembangkan usahanya, sehingga ia pun menjadi keluarga yang cukup terpandang, walaupun tidak sekaya dari anak yang pertama tadi. Kemudian anak yang ketiga ini adalah seorang anak yang soleh. Setelah ia menerima warisan dari kedua orang tuanya, harta tersebut oleh si anak yang soleh ini, kemudian seluruh harta yang terima dari warisan tersebut, kemudian dia sodakohkan keseluruhannya. Si anak soleh ini mensedekahkan seluruh harta yang didapat dari warisan kedua orang tuanya. Nah, ini berangkat dari awal. Berangkat dari awalnya, kenapa kemudian ia akan memiliki seorang putra yang sangat soleh. Dari mensedekahkan ke seluruh harta orang tuanya ini, ya, keajaiban sodakoh itu nanti akan melahirkan sebuah kisah yang sangat menakjubkan dengan lahirnya putranya. Kemudian anak yang kedua itu kemudian juga memiliki seorang anak laki-laki, sedangkan anak yang pertama itu juga memiliki seorang anak, yaitu anak perempuan, yang kemudian ya kedua anaknya ini kemudian dijodohkan dan dinikahkan. Anak yang pertama dan anak yang kedua ini sepakat kemudian menikahkan kedua anaknya. Lalu bagaimana anak yang ketiga? Anak yang ketiga itu juga memiliki seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini, ya, karena ayahnya adalah termasuk orang yang miskin, ya, kalau kemudian ayahnya mati, ayahnya meninggal dunia, si anak ini pun kemudian menjadi seorang yatim. Nah, jadi anak yang ketiga dari anak yang ketiga ini, anak laki-laki dari anak yang ketiga yang soleh tadi, itu ketika meninggal dunia tidak meninggalkan warisan apa-apa kepada anaknya, kecuali hanya seekor anak sapi betina. Nah, ini perlu diingat. Jadi dia hanya meninggalkan seekor anak sapi betina setelah ia wafat. Maka kemudian dimulailah kisahnya. Jadi dikisahkan anak yang sudah, dari anak yang pertama dan anak yang kedua yang sudah menikahkan putrinya, ya, dan putranya tadi, kemudian pada suatu hari si menantu ini, ya, menantu tersebut itu mengajak jalan-jalan sang mertua. Pada suatu ketika mengajak mertuanya berjalan-jalan,
Akan tetapi ternyata dia sudah mempersiapkan sebuah rencana yang busuk. Jadi karena orang tuanya kaya raya dan masih muda katakanlah, sehingga berpikir wah mungkin masih akan sangat lama untuk mendapatkan warisan dari sang mertua. Akhirnya muncullah sebuah niat yang buruk dari menantu ini. Akhirnya apa? Akhirnya pada suatu waktu, ya, ketika tengah diajak berjalan-jalan, di tengah perjalanan ketika sampai di perbatasan suatu desa, ya, akhirnya si menantu ini pun membunuh sang mertua. Jadi di dalam Al-Quran sudah dikisahkan, wa id qataltum nafsan fattaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini awal dari kisah bermula. Akhirnya apa? Setelah pagi-pagi, kedua desa pun digegerkan dengan ditemukannya saudagar kaya raya yang sudah terbujur kaku karena sudah meninggal dunia. Meninggal dunianya karena terbunuh. Akhirnya gegerlah kedua kampung tersebut. Mereka saling menuduh antar satu dengan yang lainnya. Akhirnya hampir saja dari keributan tersebut hampir terjadinya sebuah peperangan. Kemudian apa? Kemudian datanglah seorang yang bijak berkata kepada mereka, wahai Bani Israel, bukankah di tengah kalian ada seorang nabi? Mintalah solusi, mintalah penyelesaian kepadanya. Mendengar nasihat dari orang yang bijak tersebut, akhirnya kedua suku Bani Israel yang hampir berperang itu pun kemudian bersepakat mendatangi nabi mereka. Siapakah nabinya? Nabinya adalah Nabi Musa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun sampai ke rumah Nabi Musa, kemudian menceritakan hal ikhwalnya. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dan kejelasan tentang kasus tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah perintah kepada Nabi Musa agar dikatakan kepada kaum Bani Israel. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil hars musallamatun la syata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Jadi dikisahkan setelah Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, Allah pun kemudian memberikan titahnya kepada Bani Israel. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar berkata kepada Bani Israel, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya kata Nabi Musa, Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Perintahnya adalah agar Bani Israel menyembelih sapi. Ini sebenarnya perintahnya sangat mudah. Akan tetapi kenapa kok kemudian sampai harus mendapatkan sapi si anak yang soleh tadi? Itu karena
orang Bani Israel itu sudah terkontaminasi pola pikirnya dengan penduduk Mesir, yang dimana penduduk Mesir itu adalah kaum yang menyembah sapi, sehingga kemudian ada keengganan dalam hati Bani Israel itu untuk menyembelih seekor sapi, karena bagi mereka sapi itu dianggap mulia, diagungkan. Nah, makanya mereka berkata kepada Musa, apakah kamu ingin menjadikan kami sebagai bahan candaan, huzwa, ejekan dengan perintah tersebut? Akhirnya kemudian Nabi Musa pun mengatakan, sudah, lakukan aja perintahnya. Tetapi apa? Bani Israel ini tetap ngeyel karena berusaha untuk mempersulit diri mereka sendiri. Akhirnya apa? Mereka pun meminta Nabi Musa, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tolong Musa, coba tanyakan kepada Tuhan, kepada Allah, seperti apa sih ciri-ciri lebih spesifiknya itu, seperti apa sapinya itu, yang kayak apa. Itu ngeyelnya Bani Israel. Akhirnya apa? Kemudian diberikanlah perintah lagi bahwa sapi itu adalah sapi yang masih muda, la faridu wala bikr, jadi tidak tua tidak muda. Sapi perintahnya itu sapi yang seperti itu. Tetapi kemudian apa? Mereka pun kemudian masih ngeyel lagi dengan meminta kepada Nabi Musa untuk bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tolong diberikan kejelasan yang lebih spesifik lagi, warnanya itu kira-kira apa. Itu ngeyelnya Bani Israil. Akhirnya apa? Akhirnya diberikanlah warna, bahwa warnanya itu kuning, ya, kuning kemerahan. Dan jika kamu melihat sapi tersebut, maka kamu akan sangat senang. Kuning tua, kaki sofro mufaki. Jadi yang diminta adalah sapi yang warnanya kuning kemerahan. Akhirnya apa? Setelah mendapatkan perintah itu, apakah kemudian Bani Israel menyanggupinya? Tidak. Bani Israel malah kemudian bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, berdoalah lagi pada Tuhan agar diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Itu masih agak samar-samar, belum jelas mereka. Akhirnya apa? Diberikanlah perintah bahwa sapi tersebut itu sapinya belum pernah dipergunakan, tidak pernah dipergunakan untuk mengairi sawah, tidak pernah dipergunakan untuk membajak. Pokoknya sapinya itu sapi yang tidak pernah dipergunakan untuk bekerja. Akhirnya setelah mendengar itu, wah, ini baru jelas. Akhirnya apa? Setelah mereka kemudian menyanggupinya, ya, setelah banyak tanya, akhirnya sapi yang diperintahkan itu, yang tadinya harusnya hanya menyembelih sapi, ya, akhirnya mereka pun kemudian kesulitan karena ternyata tidak ada sapi yang seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditemukan. Nah, ternyata sapi yang digambarkan seperti ciri-ciri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah sapi yang dimiliki oleh si yatim, anak orang yang soleh tersebut, satu-satunya sapi. Jadi sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi ke si anak soleh. Jadi setelah anak soleh ini dewasa, kemudian ibunya pun memberitahukan kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya ayahmu tidak mewariskan apa-apa kepadamu kecuali hanya seekor sapi, dan sapi itu berada di hutan, berada di alam lepas, alam bebas, kata sang ibu. Sekarang kamu carilah sapi tersebut. Jadi sapi ini memang sapi yang sangat unik, sapi yang berada di alam liar, alam lepas, alam bebas, dan sapi tersebut tidak bisa didekati oleh siapapun. Orang yang mau mendekatinya itu tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya
setelah sang anak itu diberitahu oleh ibunya, maka kemudian anak tersebut, si yatim tersebut pun berangkat mencari sapi tersebut dan bertemulah dengan sapi tersebut. Anehnya, sapi tersebut sapi yang sangat liar, sapi yang tidak bisa didekati oleh orang. Ketika melihat si yatim ini, anak yatim ini, kemudian malah mendekatinya. Bahkan ia kemudian duduk dan tunduk hingga akhirnya kemudian si yatim ini naik ke atas punggungnya dan menghantarkannya pulang. Nah, singkat cerita, pada suatu ketika sang ibu dan anak ini kemudian mengalami kesulitan ekonomi hingga mereka pun bermaksud untuk menjualnya. Maka berangkatlah sang anak membawa sapi tersebut ke pasar. Tapi sampai di jalan, kemudian dihadanglah anak tersebut oleh malaikat yang menyamar sebagai pembeli. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Kemudian malaikat tersebut pun menghadang si anak bahwa dia ingin membelinya. Nah, sebelum berangkat, si anak ini sudah diberi pesan oleh ibunya bahwasanya jangan sampai menjual sapi tersebut lebih dari 8 dinar katanya. Nah, setelah bertemu dengan orang yang mau membelinya, sang anak pun berkata kepada pembeli, "Wahai tuan, kalau tuan ingin membeli sapi ini, maka kata ibu saya tidak boleh kurang dari 8 dirham, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 8 dinar," kata. Kemudian si malaikat ini yang hanya ingin sebenarnya menghalangi niat dari sang anak tersebut, karena dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan kesuksesannya, kemudian berkata kepada si anak, karena dia ingin menguji kesolehan si anak tersebut. Apa kata si pembeli atau malaikat yang menyamar sebagai pembeli tersebut? "Wahai anak muda, begini saja, aku akan membeli sapimu ini seharga 10 dinar. "Oh, tidak boleh," kata sang anak. "Ibu berpesan hanya boleh dijual 8 dinar saja, tidak boleh 10 dinar. "Ya sudah, begini saja, yang 8 dinar itu nanti kamu kasihkan ke ibumu, sedangkan yang 2 dinar itu untuk kamu sembunyikan diam-diam." "Oh tidak." Sang anak pun bersikukuh bahwa dia tidak mau melakukan hal tersebut karena itu telah menipu atau tidak jujur kepada ibunya. "Ya sudah kalau begitu," kata sang anak, "saya pulang dulu, saya tanya dulu ke ibu." "Ya sudah," kata si pembeli. Akhirnya pulanglah si anak dan berkata kepada ibunya, "Ibu, wahai ibu, tadi saya bertemu dengan seorang pembeli. Dia ingin membeli sapi, tetapi dengan seharga 10 dinar dan tidak aku berikan." Jawab polos si anak. Akhirnya ibunya pun berkata, "Ya sudah nak, berikan saja, jual saja sapinya 10 dinar." Akhirnya singkat cerita, anak tersebut pun kembali kepada si pembeli, mencari pembeli tersebut. Telah bertemu, ia pun berkata kepada pembeli, "Wahai bapak, tuan, ibu membolehkan untuk menjualnya seharga 10 dinar," kata anak tersebut dengan sangat lugu dan polos. Tetapi si pembeli ini pun kemudian berkata, "Sudah, gini saja nak, saya akan membeli sapimu seharga 15 dinar. Tetapi kamu nggak usah ngomong sama ibumu. Yang 5 dinar kamu sembunyikan, sedangkan yang 10 dinar kamu berikan kepada ibu," kata malaikat yang menyamar sebagai pembeli tersebut. Akhirnya si anak tersebut pun menolak. "Tidak, ibu hanya berpesan bahwa ibu hanya boleh dijual dengan 10 dinar," katanya. "Ya sudah, kamu sembunyikan aja yang 5 dinar," kata pembeli. "Tidak, begini saja, saya akan bicara dulu sama ibu bahwa akan dibeli 15 dinar. Nanti saya kembali lagi." Kejadian itu kemudian berulang-ulang terus seperti itu. Setiap sudah mau diberikan 15, mau dibeli 20. Hingga pada akhirnya malaikat tersebut pun berkata kepada si anak yatim yang soleh ini, "Wahai anak muda, sudah sekarang bawalah pulang sapimu ini dan jangan kamu jual sapi ini. Karena apa? Karena nanti akan datang Bani Israel kepadamu dan akan membeli sapimu.
Dan sekali-kali jangan kamu jual sapi ini kecuali mereka mau membayarnya dengan harga seberat emas, seberat sapi ini. Pesan daripada malaikat tersebut. Ini merupakan hukuman bagi Bani Israel yang mereka mempersulit diri mereka, banyak bertanya, enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Akhirnya singkat cerita, Bani Israel pun kemudian berhasil menemukan anak muda tersebut yang memiliki sapi persis dengan ciri-ciri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya setelah terjadi perbincangan soal harganya, dan anak tersebut berkata bahwa akan melepasnya kecuali dengan harga emas seberat sapi tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun Bani Israel yang tadinya seharusnya hanya beli sapi dengan harga yang murah, ya, karena mereka menyulitkan diri mereka sendiri, akhirnya mereka pun berpatungan. Yang memiliki emas itu patungan, sehingga terkumpullah emas seberat sapi tersebut. Masya Allah. Jadi kalau umpamanya sapi tersebut seberat 2 kental, kira-kira emas seberat 2 kental itu akan memiliki harga berapa triliun? Oh, sahabat, Masya Allah. Ini harga sapinya. Kenapa harga sapi ini kemudian memiliki harga yang fantastis, yang luar biasa, dengan nilai triliunan rupiah? Setelah itu kemudian setelah terjadi kesepakatan, akhirnya Bani Israel pun menghadap kepada Nabi Musa dengan membawa sapi tersebut. Kemudian mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi tersebut. Setelah sapi tersebut disembelih, Nabi Musa kemudian mengambil hanya sepotong daging dari sapi tersebut, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Faqulna ribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka kemudian dengan sapi tersebut Allah memerintahkan Nabi Musa agar memukul mayat tersebut dengan daging sapi tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mayat tersebut kemudian bangkit kembali dalam keadaan darah masih mengalir di tubuhnya. Ia pun kemudian bangkit dan kemudian berdiri menoleh sana sini mencari siapa pelakunya, pelaku pembunuhan dirinya. Akhirnya pun ia menunjuk seseorang yang ternyata seseorang tersebut adalah menantunya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kasus pembunuhan tersebut akhirnya bisa terkuak melalui perantara sapi yang berharga triliunan rupiah tersebut. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Bahwasannya ternyata sedekah itu memiliki keajaiban yang luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai seorang hamba kita tidak boleh terlalu banyak bertanya ketika sudah diperintahkan terhadap kita pada suatu perintah. Itu sesuatu yang kita bisa petik, kita ambil sebagai ibrah dan pelajarannya. Semoga dari kisah tersebut kita bisa mengambil manfaat dan ibrahnya, sehingga menjadikan sebagai bekal untuk kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, meniti jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.